Selamat datang di video KKN in Kampus kelompok 212. Di kelompok ini terdapat 3 unit kampus, STF, Senat, dan SPI. STF atau Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah lembaga non-struktural UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berdiri sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan sejak tahun 2012 yang bekerja atas dasar non-profit, transparan, dan akuntabel. 4 pilar program yang menjadi fokus STF adalah charity, advocacy, research, dan endowment. Adapun program unggulan yang kami laksanakan saat KKN in Kampus di unit STF adalah kegiatan Taman Baca Anak. Kegiatan ini juga merupakan pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh STF yang diberi nama Serkondeso. Taman Baca Anak merupakan upaya kami untuk meningkatkan literasi anak sejak usia dini. Tidak hanya kegiatan membaca, tapi terdapat kegiatan lain yang dapat meningkatkan skill dan kemampuan anak. Lalu bagaimana sih kesan pesan mahasiswa selama KKN di STF? Mari kita simak penjelasannya oleh teman kita yang satu ini. Halo teman-teman, kenalin nama aku Friska Nuria Arsita dan di sini aku mau ngasih kesan pesan selama aku KKN kampus di STF UIN Jakarta. Nah, jadi kesan aku selama aku KKN di STF, aku merasa seru, dan yang kedua itu aku merasa aku bisa menyesuaikan jadwal yang ada di rumah dan juga jadwal yang ada di KKN kampus di STF itu sendiri. Dan yang ketiga, teamworknya itu sangat bagus di STF dan juga staff-staffnya juga sangat baik dan care banget sama kita semua. Dan pesannya untuk staff-staff dari STF UIN Jakarta, semoga kita tetap selalu bisa berkomunikasi dan bekerja sama, dan juga kepada teman-teman dari KKN kampus, semoga kita bisa tetap selalu bersama meskipun kita sudah berpisah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Arkan dari perwakilan KKN kelompok 212 unit STF. Jadi selama 3 bulan melakukan KKN, banyak hal yang saya dapatkan. Mulai dari teman-teman baru, kompak, lalu ada dari staff yang selalu membimbing kita layaknya kakak sendiri. Lalu selain itu, saya juga belajar bagaimana merealisasikan program kerja bersama teman-teman dan staff dari KKN, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, serta bagaimana bekerja di sebuah lembaga sosial kemanusiaan. Terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan KKN di unit STF. Harapan saya semoga STF bisa terus menjadi lembaga sosial yang bisa bermanfaat untuk atau membantu mahasiswa dan masyarakat yang lebih luas. Untuk teman-teman, tetap semangat melanjutkan kuliah. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Satuan Pengawasan Internal atau SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau PTKN. Lalu apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh SPI? Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SPI diantaranya yaitu yang pertama ada audit internal. Nah, audit internal ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi sejak dini terhadap potensi-potensi fraud atau kecurangan dalam melakukan manajemen risiko. Kegiatan yang kedua itu ada benchmarking atau studi banding. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja atau studi visit Satuan Pengawasan Internal antar universitas. Tujuannya untuk pertukaran informasi terkait SPI. Gimana nih menurut kalian kesan dan pesan selama KKN di SPI selama 3 bulan ini? Oke, untuk kesannya selama di SPI ini selama 3 bulan working environment-nya itu enak ya, friendly, kakak-kakaknya juga telaten dalam memberi arahan dan penugasannya ya. Jadi kita nggak ditinggal begitu aja, tapi kita diarahin bagaimana proses pengerjaannya. Nah, di SPI ini juga kita jadi tahu nih korelasi antara teori audit yang diajarin di kelas dengan praktiknya secara langsung di lapangan seperti stock of name, cash of name gitu. Kalau menurut Anda sendiri gimana? Nah, setuju banget nih sama Alif. Di sini kita diajarin untuk berkontribusi, bekerja sama, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Selain itu, di sini kita juga diberikan banyak kesempatan untuk berkembang, mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan selama masa perkuliahan.
Oke, mungkin di sini aku ada sedikit pesan buat teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat selama di SPI ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita ke depannya. Dan juga jangan pernah puas sama apa yang kita dapat di sini. Masih banyak babak kehidupan baru yang akan kita lalui. Semoga kita bisa menemukan kesuksesan kita di luar sana. Tetap jaga hubungan baik dan terus berkembang. Terima kasih. Itu kesan dari Ibu Yuli sendiri sama dari SPI selama ada mahasiswa KKN di kampus. Terus harapannya sama pesan kepada kami mahasiswa KKN yang ada di unit SPI ke depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dengan seluruh sivitas akademik, terutama khususnya anak mahasiswa KKN ya. Mahasiswa KKN ini adalah mahasiswa yang memang diarahkan untuk bisa berkontribusi kepada kampus yang bersifat lebih ke praktikal. Sehingga kami di SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima mahasiswa dari unsur mahasiswa ekonomi, khususnya di akuntansi, manajemen, dan ISP untuk bergabung menjadi bagian dari kami selama kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah dengan bergabungnya tim KKN tahun 2023 ini kami mendapat banyak kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, kemudian juga mengakomodir mereka terkait pengetahuan auditor internal, kemudian bagaimana praktek dari auditor internal, kemudian juga untuk manajemen terkait dengan kinerja ya, pengukuran kinerja baik dari IKU maupun IKI. Harapan kami dari SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga teman-teman KKN yang sudah berkontribusi dan bergabung di SPI UIN Jakarta ini bisa berkembang lebih cepat, khususnya tidak hanya dari sisi akademik namun juga dari sisi praktik. Kemudian juga tidak hanya berkaitan dengan akademisi di S1 mereka, harapan kami juga bisa bergabung seterusnya untuk menjadi mahasiswa S2 dan S3 dan menjalankan kalau kita bisa lihat adalah pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya dari unsur pengetahuan akademisi di bidang akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan, namun juga bisa berkontribusi kepada masyarakat dalam hal pengabdian masyarakatnya ini terkait dengan pengembangan ekonomi di masyarakat yang ada. Jadi harapan kami tidak hanya tertutup pada kondisi yang ada di SPI UIN Jakarta, namun mahasiswa KKN tahun 2023 ini bisa berkembang kepada pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat, di negara, dan yang lain halnya. Demikian dari kami pihak SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak apa-apa dari senyum. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah itu adalah merupakan unsur penyusun kebijakan dan menjalankan fungsi menetapkan pertimbangan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Senat Universitas itu terdiri dari pertama unsur guru besar, yang kedua unsur pimpinan mulai dari rektor, wakil rektor, para dekan, kemudian perwakilan dosen dari setiap fakultas. Tupoksi atau tugas pokok daripada Senat Universitas itu sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2014 adalah pertama, menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi pelaksanaan atau penerapannya. Kedua, memberikan pertimbangan pada rektor terkait dengan pembukaan, pengembangan, atau penutupan fakultas atau prodi. Keempat, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
yang telah ditetapkan dalam Rentra. Kelima, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Dan terakhir, menyampaikan usulan calon rektor kepada Menteri Agama. Itulah diantara tugas pokok daripada Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Harapan kita ke depan, Senat UIN karena mayoritas adalah terdiri dari para guru besar yang memiliki keahlian dan kemampuan pada bidangnya masing-masing, kemudian sejalan juga dengan perubahan YIN ke UIN yang diamanatkan sebagai integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Karena itu Senat ke depan yang mayoritas di dalamnya adalah guru besar, kita harapkan bahwa Senat ke depan itu lebih mampu mengembangkan integrasi keilmuan, keindonesiaan, dan keislaman sesuai dengan keahlian masing-masing guru besar yang ada di dalamnya. Kita berharap UIN ke depan merupakan rujukan bagi integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan supaya lebih bermanfaat lagi bagi kebangsaan dan umat rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.